ada satu kisah sebagai ta'nisan li qulubil mu'minina min ahli sunnati wal jamaah, penambah keyakinan, penambah kekuatan iman dan keislaman kita dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada seorang dzurriyyah Rasulullah yang tasyayyu', yang beralih menjadi Syiah, cenderung mengikuti konsep ajaran Syiah. Kemudian dia mimpi dibangkitkan di alam mahsyar pada hari kiamat. Satu persatu orang diadili, sampailah pada giliran dia. Nah, pada saat dia ditanya tentang persoalan akidahnya, itu terungkap bahwa ternyata ajaran mencaci maki itu kelak pada hari kiamat hanya mempermalukan diri sendiri. Bagaimana tidak? Pada saat itulah kemudian orang ini dipertemukan dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu datanglah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sebagai ibunda kaum arifin, ibunda ahlu baiti Rasulullah. Nah, dzurriyyah Rasulullah ini yang sempat cenderung Syiah tasyayyu', ya, dimintakan maaf. Ya. Yang memintakan maaf itu siapa? Sayyidatuna Fatimah dengan rasa malu yang besar, kemudian menangis. Siti Fatimah minta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk dzurriyyahnya ini yang mencaci maki. Relakah diri kita mempermalukan datuk kita untuk memintakan maaf? Ya, kalau tidak ingin, jangan mencaci maki. Ya. Saat itulah dia terbangun, lalu menyadari apa yang dia yakini selama ini salah. Saya kalau terus-terusan begini berarti semakin besar membuat malu datuk saya Siti Fatimah. Sedangkan dalam ajaran Syiah, penghormatan kepada Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain luar biasa. Relakah seseorang yang selama ini mengagung-agungkan panutannya membuat malu beliau? Ya. Relakah misalkan santri Sukoharjo yang begitu mencintai para almarhumin, para masyayikh, Ki Samsul, Ki Asad, Ki Fawaid, kelak pada hari kiamat kemudian harus membuat beliau memintakan maaf misalkan, atau membuat pilihan-pilihan sulit. Ya, khawatir kita hari ini berada di pondok pesantren tetapi tidak benar-benar berkumpul dengan beliau nanti di akhirat. Kenapa? Ada yang salah mungkin. Usul adab kepada guru, i'tiqad kepada masyayikh. Ya. Benarkah kamu santri Sukoharjo? Iya benar. Benarkah kamu mencintai Ki Samsul, Ki Asad? Iya benar. Setelah diungkap, ternyata ada yang tidak benar. Boleh jadi karena dia lebih meyakini Tokang Jaza lebih hebat dari Ki Samsul misalkan. Ini hati-hati oknum santri yang tergiur dengan ilmu-ilmu sulapan, ilmu teku sekelan yang kemudian berbayar, setiap baiatnya bisa berbayar 200.000 rupiah misalkan. Sudah keluar dari pesantren melanggar, minta ijazah dengan berbagai janji ilmu, ya, ada levelnya, level karomah, level nama-nama yang sangat menarik bagi santri-santri yang tidak paham dunia itu. Ini hebat. Biasanya santri baru atau awam tentang dunia spiritual, hanya melihat dibakar api tidak mempan, wah tertarik. Ini ilmu hebat ini. Jangan tergiur dengan ilmu sulapan yang hanya bisa diperoleh sedemikian rupa. Banyak ilmu tipu-tipu, ya. Ilmu sejati yang ini, yang bisa mengantarkan keselamatan dunia akhirat, yang bisa meyakini siapa masyayikh kita. Pantaskah kita kemudian harus mempermalukan diri? Enggak, bentang santri. Walaupun sudah bertahun-tahun di sini,
tapi i'tiqadnya bukan kepada Kiai Samsul Arifin, i'tiqadnya bukan kepada Kiai Hasan kepada Fawaid, lebih kepada tukang tipu, lebih kepada dukun, lebih kepada tukang ramal, lebih kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Ya mudah-mudahan selamat. Bagi yang masih meyakini, sudah hentikan, atau sebaiknya ya selesaikan saja dengan baik-baik, daripada kemudian tidak berkah ilmunya, kan gitu. Ujiannya orang mencari ilmu begitu. Sudah benar, sudah berada di jalan yang tepat, dibuat tergiur dengan sesuatu yang tidak jelas. Anda di sini sudah benar, Anda di sini dengan mengikuti aturan sudah benar. Ada kelas madrasahnya, ada kajian-kajian kitabnya. Kenapa harus keluar? Kenapa harus nyari yang tidak jelas siapa orangnya? Jadi renungan kita semua. Hasibu anfusakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.